Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pointers, terima kasih telah bergabung kembali bersama channel yang sederhana Poin 1. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, ada 6 waktu terkabulnya doa yang bisa kita amalkan. Jika mendapati 6 kesempatan ini, jangan sampai disia-siakan untuk berdoa. Yang pertama, waktu sahur, waktu menjelang subuh, karena ketika itu Allah turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Rob kita tabaraka wa taala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar menjelaskan hadis di atas dengan berkata, doa dan istighfar di waktu subuh mudah dikabulkan. Imam Nawawi berkata, pada waktu itu adalah waktu tersebarnya rahmat, banyak permintaan yang diberi dan dikabulkan, dan juga nikmat semakin sempurna kala itu. Waktu mustajab untuk berdoa yang kedua adalah waktu di hari Jumat. Bisa jadi saat duduk imam di antara dua khutbah, bisa jadi pula ba'da asar sampai tenggelamnya matahari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari Jumat. Lantas beliau bersabda, di hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim yang ia berdiri melaksanakan sholat. Lantas ia memanjatkan suatu doa pada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberi apa yang ia minta. Dan beliau berisyarat dengan tangannya akan sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, bulan Ramadan yang penuh berkah. Allah Ta'ala berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 186. Perihal Ramadan adalah bulan doa, dikuatkan lagi dengan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa akan dia kabulkan. Hadis riwayat Al-Bazar, Al-Haisami. Dalam dalil yang lain ditunjukkan bahwa doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka puasa adalah doa yang mustajab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Ahmad. Juga dalam hadis lain dibicarakan bahwa yang terkabul lagi adalah doa saat berbuka puasa. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. 1. Pemimpin yang adil. 2. Orang yang berpuasa ketika dia berbuka. 3. Doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Keempat, pada hari Arafah atau 9 Zulhijjah, karena sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Hadis riwayat Tirmidzi. Lantas, apakah keutamaan doa ini hanya khusus bagi yang wukuf di Arafah? Atau apakah berlaku juga keutamaan ini bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji? Tepatnya, mustajabnya doa tersebut adalah berlaku umum, baik bagi yang berhaji maupun yang tidak berhaji, karena keutamaan yang ada adalah keutamaan pada harinya. Sedangkan yang berada di Arafah atau yang sedang wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah, ia berarti menggabungkan antara keutamaan waktu dan tempat. Kelima, doa antara azan dan iqamah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqamah, maka berdoalah kala itu. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang keenam adalah doa selesai salat 5 waktu. Bisa jadi setelah salam atau ba'da zikir, bisa jadi di akhir tahiyat sebelum salam. Allah Ta'ala berfirman, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan,
Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Rabb-Mu lah hendaklah kamu berharap. Quran, Surah Alam Nashrah. Ali bin Abi Thalha berkata, dari Ibnu Abbas, ia berkata, jika engkau telah selesai dari sholat atau ibadah, maka berdoalah. Ini jadi dalil sebagian ulama dibolehkan berdoa setelah sholat fardu. Sedangkan dalil yang menunjukkan boleh berdoa di akhir sholat setelah salam adalah hadis berikut. Ada seseorang yang pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, sholat apa yang paling afdol? Sholat di tengah malam. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ditanya kembali, doa apa yang paling didengar? Doa di dubur sholat wajib, atau yaitu di akhir-akhir sholat wajib. Hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya. Dalam hadis berikut disebutkan bahwa dianjurkan berdoa setelah tasyahud sebelum salam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian bertasyahud, maka mintalah perlindungan pada Allah dari 4 perkara, yaitu dari siksa jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian hendaklah ia berdoa untuk dirinya sendiri dengan doa apa saja yang ia inginkan. Hadis riwayat An-Nasai. Sahabat poin 1 yang dirahmati Allah, terima kasih telah menonton video ini. Dukung terus kami dengan subscribe, like, dan share terus video ini agar kami tetap bersemangat menghadirkan video-video poin 1 selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.